Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Saat Teduh Sektor 5. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita akan memujikan sebuah lagu pujian dari PKJ 187. Mari sebarkan Injil. Kita semua biar mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terdahulu, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Keselamatan oleh Tuhan tiada terdahulu, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat yang ke-7 sampai dengan 21 dengan tema Akta Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai dengan 21. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilkannyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram, dan dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat dan akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram dengan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gisgati, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah akta? Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, misalnya oleh notaris. Melalui akta itu, negara hadir sebagai saksi. Dengan demikian, sebuah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta lebih dapat dipercaya daripada perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan. Di masa yang lalu, ketika konsep mengenai akta belum dikenal, sebuah perjanjian dikukuhkan dengan sebuah ritual yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Melalui ritual itu, Tuhan sebagai saksinya. Tuhan berjanji memberikan sebuah negeri yang sangat luas bagi Abram dan keturunannya. Dalam peta masa kini, wilayah itu membentang dari Mesir hingga ke Irak. Tentu Abram merasa senang. Namun Abram juga membutuhkan kepastian bahwa ia akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena itulah Abram bertanya kepada Tuhan, "Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan Abram? Tuhan memenuhi permintaan Abram yang membutuhkan jaminan atau kepastian. Tuhan mengajak Abram melakukan beberapa hal yang pada zaman itu dipahami sebagai pengikatan perjanjian atau kontrak antara dua pihak. Beberapa jenis binatang sesuai ketentuan pada masa itu dipotong menjadi dua bagian sebagai segel atau materai untuk masing-masing pihak. Yang menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, selain menyampaikan isi janji melalui mimpi dalam ayat 13-16, Tuhan juga menyatakan kehadirannya secara fisik di hadapan Abram dalam wujud api yang menyala dan berasap, yang berjalan melewati sebuah potongan daging itu. Di hadapan Abram, Tuhan membubuhkan tanda tangannya sebagai jaminan atas apa yang dijanjikannya. Akta yang diberikan Tuhan kepada Abram lebih daripada akta notaris. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara dalam posisi Abram, apakah semua itu cukup untuk membuat kita percaya kepadanya? Seharusnya memang demikian. Sejak dahulu hingga sekarang, Tuhan senantiasa berupaya meneguhkan iman kita. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan untuk meyakinkan kita bahwa Ia akan menggenapi firman-Nya. Bapak, Ibu, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal apa saja yang sering membuat kita meragukan firman Tuhan? Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita untuk meneguhkan iman kita? Dan apa yang kita sendiri lakukan untuk menjaga agar iman kita tetap teguh? Mari Bapak, Ibu, kita meresponi firman Tuhan dengan mengingat kembali pengalaman atau peristiwa di mana Tuhan meneguhkan iman kita. Dan kita akan membagikannya satu atau dua di antaranya
kepada seorang sahabat, teman, atau di keluarga kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepadamu dan tidak hanya menuntut Engkau untuk selalu membuktikan kesetiaan-Mu dan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan aktivitas kami pada hari ini, sepanjang hari ini, hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Amin Bapak Ibu, terima kasih untuk saat teduh kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.